Nazwa Hairani Rahmi, ayo, 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 ayo. Putri Permata Kusuma, ayo, ayo. Satya Laisya Raya, ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 Budaya Bangsa ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal salah satu budaya Karawang. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas sejarah singkat mengenai Universitas Singapura Bangsa Karawang atau yang lebih dikenal dengan nama Unsika. Unsika sendiri ini berdiri pada tanggal 2 Februari 1982, yang mana nama Singapura Bangsa ini diambil dari nama seorang Raden Adipati Singapura Bangsa yang mana pada saat itu adalah pendiri penting Kabupaten Karawang. Pada awal berdirinya, Unsika masih berstatus sebagai perguruan tinggi swasta. Kampus ini dibangun karena adanya keinginan masyarakat Karawang untuk memiliki perguruan tinggi sendiri agar pendidikan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, Unsika terus berkembang baik dari segi jumlah mahasiswa maupun kualitas pendidikan. Sehingga akhirnya pada tahun 2014 Unsika resmi berubah status menjadi perguruan tinggi negeri. Perubahan ini menjadi langkah penting dalam perkembangan pendidikan di Karawang. Saat ini, Unsika memiliki banyak fakultas dan program studi yang terus berkembang. Unsika juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Unsika menjadi salah satu universitas yang berperan penting dalam kemajuan pendidikan di wilayah Karawang dan sekitarnya. Jaipong Karawang bukan sekedar tarian, tapi cerita tentang budaya yang hidup di tengah masyarakat. Gerakannya yang lincah dan iringan kendang yang meriah menciptakan suasana penuh semangat dan kebanggaan. Dari Karawang, Jaipong hadir sebagai warisan budaya Sunda yang terus dijaga dan dicintai hingga sekarang. Tarian ini mengajarkan bahwa budaya bukan untuk dilupakan, melainkan untuk terus dilestarikan. Baik, Ibu boleh perkenalkan diri dulu? Ya, baik, kami Ibu Maya Pratiwi, nama lengkapnya. Saya di sini sebagai admin Sanggar Sekar Kaji ya, jadi hanya mengurus administrasi saja. Gitu. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama sanggar ini didirikan? Sanggar ini berdirinya dari tanggal 12 September tahun 2003. 2003, sudah lama ya? Lumayan lama. Kebetulan Sanggar Sekar Kaji itu adalah sanggar yang paling lama di Karawang. Termasuk ada juga beberapa sanggar sebelumnya, tapi itu termasuk juga paling lama. Kalau boleh tahu, itu kegiatan apa aja sih yang dilakuin di Sanggar Sekar Kaji ini? Kegiatannya banyak. Kita ada latihan ya, seperti biasa, latihan kelas reguler, juga kita terima kelas privat juga. Terus kita nerima kelasnya tuh ada ini kurikulumnya kita juga ada kelas lengkap, selain latihan tari, kelas lengkap, terus ada olah tubuh juga, terus juga ada kegiatan evaluasi dan ujian tari. Jadi kalau untuk evaluasi itu setiap 3 bulan sekali kita adakan evaluasi. Jadi 3 bulan sekali ada evaluasi, terus per 6 bulannya ujian kenaikan tingkat. Aja biasanya. Terus bagaimana sih proses latihan di sini? Apakah kayak nari-nari aja atau didampingi gurunya atau gimana? Kalau latihannya kita biasa ada coachnya ya, ada coachnya gitu. Kita juga
terima dari umur usia TK 5 tahun, SD, SMP, SMA ada umum. Eh, ada coachnya, biasa latihan seperti biasa, terus didampingin coach gitu. Kita berbagi juga, dibagi per kelas gitu, jadi nggak semua langsung semua ya. Jadi ada kelas-kelasnya gitu kan, maksudnya juga kalau yang untuk yang baru tuh pemula maksudnya, nanti ada tingkatan lagi media, dan terakhir akhir gitu. Pemula juga ada tingkatannya, pemula A, pemula B, terus nanti ada media, baru mahir. Terus bagaimana sih cara Sanggar Kartaji ini mempertahankan budaya? Kayak contohnya mungkin bisa mengikuti lomba-lomba atau bagaimana? Kalau untuk lomba kita sudah sering ya ikutin lomba di Karawang atau ke luar kota juga pernah gitu ya, karena ya itu, jadi kita maksudnya latihan nari itu untuk kedepannya itu nanti supaya kita ya bisa untuk mengikuti lomba-lomba atau event-event gitu ya, atau ada job-job kayak gitu seperti itu gitu. Jadi anak-anak itu jadi tidak hanya latihan saja gitu, di latihan latihan di nari di sana saja, kita juga nanti ada event lomba gitu, anak itu disuruh ikut lomba atau ada job-job apa, ada event apa gitu. Ya yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu buat Sanggar Sekartaji ini? Harapannya ya menciptakan generasi penerus ya, khususnya di Karawang ya, dalam bidang seni tari, generasi muda supaya tidak kalah dengan budaya-budaya asli di luar ya, budaya asli gitu. Jadi kita harus jangan sampai kebudayaan Cica Karawang itu sampai ini loh, hilang gitu, kayak gitu. Harus terus dipertahankan lah gitu, istilahnya jangan sampai mati gitu, harus dipertahankan gitu. Karena sekarang kan sudah banyak juga ya pesaing lainnya budaya-budaya dari luar juga gitu. Makanya kita apalagi di Karawang itu kan terkenalnya dengan ya budaya Karawangnya gitu kan, budaya selain Jaipong juga kan banyak juga di Karawang ya, ada topeng banjet, terus ada ini tarian-tarian seperti Jaipong juga ada pencu, ada segala macam, pokoknya banyak tarian-tarian khususnya tari Jaipong gitu. Dan selain Jaipong juga ada lagi yang lain gitu. Jadi kita harus bisa melestarikan supaya jangan sampai tarian Jaipong itu mati gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Maya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Cantika Putri, biasa dipanggil Alda. Saya berkecimpung sanggar ini itu sudah selama 4 tahun lebih. Untuk mempertahankannya di era sekarang itu mungkin dari sosial media, kita mungkin mempromosikan dari Instagram, dari TikTok, atau mungkin kita tiap lagi suka nge-live. Jadi ada beberapa orang yang daftarnya melalui online ataupun langsung dari mulut ke mulut. Untuk harapannya sanggar ini mungkin bisa lebih luas lagi peminatnya, apalagi anak-anak zaman sekarang kan mungkin dari kebudayaannya kan kurang gitu. Jadi mungkin lebih berpotensi buat kita rangkul untuk anak-anak muda, baik anak kecil maupun dewasa. Perkenalkan, nama saya Riandra Putri Salsabila, saya dari sekolah SMPN Negeri 3 Karawang Barat. Kenalkan, nama saya Usana Mani Agustian, saya dari sekolah SMPN 2 Karawang. Aku udah dari kelas 2 SD. Aku kelas 2 SMP. Aku dari kelas 3 SD, sekarang kelas 2 SMP. Kalau aku karena udah hobi dari kecil sih, terus suka aja ngeliat orang nari gitu, jadi hasilnya kebawa. Kalau aku waktu itu ngeliat teman masuk sanggar, jadi dia tertarik. Pas awal-awal tuh karena malu juga ya, terus agak susah buat beradaptasinya gitu, tapi makin kesini makin ketemu banyak teman, jadinya senang. Kalau aku tuh malu karena gerakannya tuh masih kaku kayak gitu. Jadi tapi sekarang alhamdulillah.